Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Di banyak kampung di Indonesia, kita mengenal budaya gotong royong. Ketika ada warga yang sedang mengadakan hajatan, membangun rumah, atau tertimpa musibah, tetangga-tetangga datang membantu tanpa banyak bicara soal untung rugi. Tidak semua orang yang membantu adalah keluarga yang sedara, tetapi mereka merasa sebagai satu saudara. Menariknya, dalam budaya kampung, orang sering menyapa dengan panggilan Pak D atau Bude, Mas atau Mbak, meskipun tidak ada hubungan darah. Sapaan itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan ungkapan penerimaan bahwa kita adalah satu keluarga. Namun bagaimana ketika terjadi konflik? Entah karena salah paham soal batas tanah, atau masalah iuran RT, atau ada kata-kata yang menyinggung. Apakah masih mau saling membantu atau justru menarik diri? Tidak sulit memang untuk bersikap ramah ketika hubungan berjalan baik. Namun kasih persaudaraan diuji justru ketika ada perbedaan, kekecewaan atau luka dalam relasi. Rasul Petrus menegaskan bahwa kasih persaudaraan yang sejati bukan sekedar perasaan, melainkan buah dari hidup yang telah diperbaharui oleh firman Allah. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 23 yang kita baca tadi mengajarkan bahwa kasih persaudaraan yang sejati bukan hanya hadir saat hubungan harmonis, tetapi tetap hidup ketika ada perbedaan dan luka. Rasul Petrus memulai dengan kalimat, "Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran." Artinya, kasih persaudaraan yang tulus tidak muncul secara otomatis. Kasih itu bertumbuh ketika seseorang hidup taat kepada firman Tuhan. Ketaatan menolong kita untuk menaklukkan ego, melepaskan kepahitan, dan memilih untuk mengasihi meski tidak mudah. Jadi, kasih persaudaraan bukan reaksi emosional, tetapi keputusan rohani. Selanjutnya, ayat 23 menegaskan bahwa kita dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Kasih persaudaraan tidak bersumber dari kekuatan manusia, tetapi dari kehidupan baru yang Allah sudah berikan kepada kita. Karena kita semua lahir dari sumber yang sama, yaitu firman Allah, maka kita adalah satu keluarga rohani. Jika Allah telah melahirkan kita kembali, maka mengasihi saudara seiman adalah identitas kita, bukan pilihan. Kasih persaudaraan adalah bukti bahwa firman Allah sungguh hidup dan bekerja di dalam diri kita. Dunia mungkin mengenal kasih yang bersyarat, tetapi orang percaya dipanggil untuk menunjukkan kasih yang tulus dan sungguh-sungguh. Kasih yang lahir dari ketaatan dan kelahiran baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami mengasihi, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kasih yang Engkau sudah tanamkan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Mampukanlah kami untuk hidup dalam kasih persaudaraan yang tulus, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.